Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Fernando dari Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 1872550012. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan matkul dari pengantar ekonomi tentang pengaruh kesalahan perhitungan persediaan dan dampak signifikannya pada laporan keuangan. Pertama, kita bahas mengapa sih persediaan itu penting. Persediaan itu adalah salah satu aset terbesar bagi banyak perusahaan, terutama di sekitar manufaktur dan retail. Pengelolaan persediaan yang akurat sangat krusial karena secara langsung mempengaruhi probabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan. Selanjutnya, dasar-dasar persediaan, definisi dan jenis persediaan. Ada 3 jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku merupakan bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses merupakan produk yang sedang dalam tahap produksi tetapi belum selesai. Yang ketiga, persediaan barang jadi merupakan produk akhir yang siap dijual kepada pelanggan. Selanjutnya kita bahas tantangan dan akurasi. Kesalahan umum dalam perhitungan persediaan. Yang pertama itu kesalahan pencatatan manual, human error dalam input data, kesalahan penulisan atau duplikat entry. Yang kedua, perhitungan fisik yang tidak akurat. Contohnya, kesalahan untuk menghitung jumlah barang secara fisik di gudang. Yang ketiga, penilaian yang salah. Contohnya, penggunaan metode penilaian FIFO, LIFO, rata-rata yang tidak konsisten atau tidak tepat. Yang keempat, barang rusak atau usang tidak dicatat. Contohnya, persediaan yang tidak lagi dapat dijual atau digunakan tidak dihapus dari catatan. Pada slide ini, kita bisa lihat dampak kesalahan persediaan pada laporan laba rugi. Apa sih dampaknya? Yang pertama itu harga pokok penjualan atau HPP. Kesalahan dalam persediaan awal atau akhir akan langsung mempengaruhi HPP tersebut sehingga memutarbalikkan laba kotor. Yang kedua itu ada laba rugi. HPP yang tidak akurat akan menyebabkan laba rugi. Laba bersih yang terlalu tinggi atau terlalu rendah menyesuaikan investor dan manajemen. Selanjutnya, dampak kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan. Ini bagian posisi keuangannya, yaitu pada aset lancar. Persediaan adalah komponen utama aset lancar. Kesalahan akan mempengaruhi total aset lancar dan rasio likuiditas. Selanjutnya, ekuitas pemilik. Laba ditahan yang merupakan bagian dari ekuitas akan terpengaruh oleh laba bersih yang salah. Dan terakhir, posisi keuangan pada rasio keuangan. Rasio penting seperti rasio lancar dan rasio utang terhadap ekuitas dan terdistorsi. Pada slide ini kita membahas dampak kesalahan persediaan pada arus kas dan rasio keuangan. Yang pertama itu arus kas operasi. Meskipun persediaan bukan item kas, perubahan dalam persediaan mempengaruhi arus kas dari aktivitas operasi secara tidak langsung melalui penyesuaian laba bersih. Yang kedua, ada namanya rasio profitabilitas. Rasio seperti margin laba kotor dan laba per saham akan salah, menyebabkan keputusan investasi yang buruk. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio perputaran persediaan yang mengukur efisiensi pengelolaan persediaan akan tidak akurat, menyembunyikan masalah operasional. Selanjutnya, kita akan menganalisis dan investigasi kesalahan persediaan. Yang pertama, rekonsiliasi rutin, yaitu membandingkan catatan persediaan dengan hitungan fisik secara berkala. Yang kedua, analisis varians, menganalisis perbedaan antara persediaan yang direncanakan dan yang sebenarnya. Yang ketiga, ada namanya audit internal, pemeriksaan independen terhadap proses pencatatan dan penilaian persediaan. Dan yang keempat, investigasi penyebab, merupakan mengidentifikasi akar masalah kesalahan untuk mencegah terulang kembali. Selanjutnya pada slide ini kita akan membahas strategi pencegahan dan pengendalian kesalahan persediaan. Yang pertama, sistem persediaan terkomputerisasi, yaitu implementasi ERP atau sistem manajemen persediaan IMS yang canggih. Yang kedua, pelatihan karyawan, yaitu memberikan pelatihan rutin tentang prosedur pencatatan persediaan. Yang ketiga, prosedur kontrol internal, menetapkan prosedur yang ketat untuk penerimaan, penyimpanan, dan persediaan. Yang keempat, pemantauan berkelanjutan merupakan atau menggunakan analisis data untuk mendeteksi anomali
atau tren kesalahan. Kita tarik kesimpulannya untuk menuju akurasi laporan keuangan, bahwa kesalahan perhitungan persediaan bukan hanya masalah akuntansi tetapi juga masalah strategis yang dapat merusak kreditabilitas laporan keuangan dan mempengaruhi kebutuhan bisnis, dan menetapkan sistem yang kuat, kontrol internal yang ketat, dan pelatihan yang berkelanjutan. Perusahaan dapat mencapai akurasi persediaan yang lebih baik, seperti memprioritaskan akurasi, investasi teknologi, audit reguler, dan peningkatan berkelanjutan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.